masa gue harus bilang hi guys, welcome back to my channel. Emang harus gitu, emang kayak harus opening dulu. Assalamualaikum. Ya beberapa. Atau halo semuanya, salam kenal. Saya Amanda. Sumpah sejenis banget sih. Enggak, kan nanti diedit kan? Enggak. Harus diedit ya? Edit lah. Males. Maksudnya gue edit deh. Jadi ya begitu deh. Kita bikin video ini nggak usah lama-lama karena jadi boring dan emang nggak berfaedah sih. Harusnya sih kalian juga jangan minta gue untuk bikin YouTube sih. Terus oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini yang paling ini. Samdi Naura, tips diet please. Gue anaknya diet banget nggak sih kak? Lebih tepatnya nggak makan sih. Kalau misalkan gue bener-bener ngerasa gue udah gendut banget, gue pasti nggak makan, jarang banget makan. Tapi kalau misalkan gue ngerasa gue lagi nggak kepengen diet, apapun itu gue makan. Apapun itu pasti gue makan. Kayak tadi gue habis makan junk food. Malam pasti jam 12-an, jam 1, jam berapapun itu. Kalau misalkan gue habis pulang syuting, pasti gue masak atau nggak gue makan, gue nyemil. Dan di satu lemari itu isinya cemilan semua dan udah habis. Tuh lihat ada apa, double chin gue udah mulai kelihatan. Dan gue emang udah gendutan dari yang awal. Kenapa potong rambut kakak? Kenapa ya? Karena gue tuh udah lama banget panjang dan semakin panjang. Kok berisik banget ya, mohon maaf. Oh, saya mbak aja sih. Hai, ini kakak Saya mbaknya. Angel juga punya akun YouTube, tapi mendingan kalian jangan ditonton, langsung diblok aja. Nama akun YouTube apa sih kak? Angelika Manopo. Terus gue potong rambut aja sih karena gue udah bosan banget panjang dan pengen kelihatan lebih fresh dan beda aja sama Amanda yang dulu ya, mungkin bisa dibilang buang sial kali ya. Coy, amit-amit nggak bercanda. Kakak lagi deket sama siapa? Dari Gladys._09. Aku yang deket. Kalau lagi deket sama siapa? Wow, gue aja, gue ngerasa aja gue kasihan loh sama diri gue sendiri. Kenapa? Karena nggak tahu ya, mungkin karena lagi corona kali ya say. Jadi mereka pada takut kayak udah mulai deket tapi nggak bisa ketemuan kan karena ada social distancing kan. Jadi ya, atau nggak emang nggak laku atau gue bukan tipenya kali ya, gue nggak tahu. Tapi bener-bener sama sekali nggak ada yang deketin. Oh, sedih. Tapi gue biasanya sih sebenarnya gue juga buka hati sih, tapi ya emang mungkin Tuhan belum ngasih aja kali ya. Nih. Soalnya gue malas jawab sih, tapi oke lah. Soalnya dari tadi pertanyaan ini mulu. Dari Vidi_Kurniawan, cewek secantik Mbak percintaannya nggak mungkin suram, banyak yang suka. Ya Anda nggak tahu. Anda nggak tahu seperti apa yang sudah saya jalani. Ya nggak kak? Nggak penting kan nih YouTube-nya. Apaan sih? Mau. Kenapa malu? Kan Q&A. Takut. Kenapa takut? Collab sama Bang Billy kak, gimana kak? Boleh. Boleh sih. Bang Billy mau nggak? Billynya mau nggak? Lebih nyaman rambut pendek or panjang? Aku anaknya sih apa aja nyaman sih, apalagi aku suka bikin orang nyaman. Ya! Bercanda geng. Terus sudah krik. Indah Lestari Prasetya, kak coba nyablak ngomelin cewek kegatelan. Wow, gue tipenya kalau misalkan itu perempuan udah ketahuan misalkan sama pasangan gue orangnya tuh nggak bisa marah. Gue cuma paling nanya kenapa bisa kayak gitu atau apa segala macam. Dan lagi pula menurut gue perselingkuhan gitu atau misalkan ada orang ketiga, ya jangan nyalahin dua belah pihak aja.
lu juga harus nyalain diri lu sendiri. Berarti ada namanya kekurangan yang ngebuat dia mencari gitu loh. Tapi kalau misalkan lo udah introspeksi diri dan lo udah ngerasa, lo udah tanya maunya dia apa, ataupun lo nggak perlu harus tanya tapi lo udah ngasih yang terbaik tapi dia tetap ngelakuin kayak gitu, ya itu namanya udah sifat. Udah nggak bisa kayak gimana. Dan lagi pula emang nggak ada yang bisa long lasting kan di dunia ini. Nggak ada namanya yang benar-benar cinta sejati yang kayak gimana, karena pada akhirnya semua akan diambil sama yang maha kuasa. Gitu deh, omongan gue nggak penting. Ulang lagi ya. Kenapa sih? Ngabisin durasi aja. Ini gak habisin durasi sih. Pertanyaan pertama, Kak, aku di mana sih? Serius, lu nanya juga yang serius. Lu juga harus lihat dong. Aku sedih. Oke, pria idaman kakak yang kayak gimana sih? Apa aja sih gue orangnya nggak muluk-muluk sih. Yang pastinya yang setia, terus baik, ngemong kalau bisa, karena gue orangnya juga ngemong sih. Jadi kalau misalkan sama-sama ngemong kan enak. Kak, cara maintain keuangan versi Kamanda apa sih dari holic.greethole? Cara maintainnya apa ya? Gue tuh dulu tuh semua keuangan gue dipegang sama nyokap semuanya. Jadi gue nggak pernah terima uang sepeser pun dari syuting. Tapi semakin besar ini kan gue juga udah semakin banyak kan gue harus bayar mobil segala macam. Terus akhirnya dikasih ke gue. Terus akhirnya nyokap paling tinggal minta kayak sebulan ini pengeluarannya segini. Terus akhirnya udah, gue lagi syuting nggak syuting, ya gue gimana pun itu harus ngasih ke nyokap, dan itu harus lebih. Jadi supaya ada pegangan juga. Jadi suatu waktu gue lagi nggak ada syutingan, ataupun ya amit-amit lagi kena musibah atau apa, ya masih ada pegangan aja gitu sih. Dan gue juga harus tetap save money juga gitu, jangan terlalu boros. Kakak, kalau virus corona udah nggak ada, kira-kira yang bakal kakak lakuin pertama kali apa? Dari Novia.Lestari. Yang pastinya kalau misalkan COVID-19 ini udah bener-bener udah clear di semua negara atau di semua daerah, gue rencananya gue pengen liburan setidaknya ke Bali. Lagi pengen refreshing, pengen ketemu sama pantai, dengerin lagu, chill gitu, kayak asik banget deh. Apalagi sama gandengnya nih kan, kalau ada. Tapi gak ada. Makanan favorit Manda apa? Seblak. Udah kali ya. Baru 6 menit sih. Rendahnya sekalian, gimana caranya bangkit dari itu semua? Titik terendah. Pasti banyak banget sih titik terendah gue. Karena dari umur 12 tahun aja gue udah mulai dari umur 8 tahun aja gue udah mulai kerja sampai di umur sekarang. Jadi udah sekitar 12 tahun lebih gue besar di entertain. Jadi jarang ketemu sama mami dan daddy. Jadi pasti banyak banget titik terendah gue. Dan lagi pula gak semuanya bisa gue ceritain ke nyokap, bokap, ataupun sama Angel sendiri. Yang pasti mungkin dari lingkungan, tapi gue jarang cerita sama orang-orang yang kayak se-entertain. Gue lebih banyak temennya itu di balik layar semua sih. Contohnya kayak kru, gue tuh sahabatan banyak banget sama kru. Dan mereka tuh posisinya kayak udah punya istri, punya suami gitu loh, atau mereka single parent atau gimana, dan lika-liku kehidupan mereka mungkin lebih ke kayak sinetron banget gitu loh. Jadi kalau misalkan gue ada problem masalah percintaan atau apa, kadang-kadang mungkin gue curhat sama mereka selalu ngasih wawasan yang baik buat gue jadi tambah lebih dewasa. Dan balik lagi, kalau misalkan untuk supaya gue lebih strong, ya mindset gue cuma siapa lagi yang bisa nolong lo kalau misalkan bukan diri lo sendiri. Yang siapa lagi yang bisa nguatin lo kalau bukan diri sendiri. Jadi jangan terlalu mencintai atau jangan terlalu berlebihan atas apapun itu, dan lebih untuk mencintai diri sendiri, karena lo tahu kok lo dan setiap orang itu punya batasan. Terus apa cita-cita kakak yang dari dulu belum pernah terwujud dan bener-bener pengen terwujud?
gue nggak punya cita-cita cuy, sumpah. Gue dari dulu gue nggak ada cita-cita, paling kayak cuma omongan pengen jadi dokter, tapi nggak ada niatan. Gue nggak tahu cita-cita gue apa, gue cuma jalanin aja gitu. Kalau dapet ya bagus, kalau nggak dapet ya udah jalanin kayak air gitu loh. Asik banget sih gue. Udah ya, udah kali ya say pertanyaannya. Ya, bentar. Azan dulu. Udah. Azannya udah selesai dan sekarang lanjut. Terakhir. Apa? Diputusin apa putusin? Terus alasan putusnya apa? Jawab jujur nggak nih? Jujur nggak ya? Yang pastinya diputusin lah, putusin. Alasan putusnya ya udah nggak cocok, basi ya udah nggak cocok pastinya. Terus udah introspeksi ternyata udah nggak bisa, dan ada rasa kekecewaan, rasa kepercayaan ternyata dihianati. Terus akhirnya mencoba untuk melupain itu semua, ternyata nggak bisa aja sih deh. Ya udahlah, emang bukan yang terbaik. Semoga nanti dapat yang terbaik, amin. Kok dia yang Kok semangat? gue yang Pokoknya soal percintaan suram aja ya. Hanya teman-teman saya dan keluarga saya aja yang tahu betapa suramnya percintaan. Jadi kalau diajak balikan mau apa enggak? Tidak. Terima kasih semuanya yang sudah menonton Q&A yang nggak jelas ini. Kalian jangan subscribe ya, tolong. Nggak usah deh ya, buang-buang waktu sebenarnya. Tapi terima kasih.